Halo semuanya, perkenalkan nama gua Zen. Di video kali ini gua akan mencoba untuk menjelaskan apa sih itu website Reddit kepada kalian semua. Oh iya, karena video ini juga merupakan video pertama yang ada di channel gua, jadi nanti gua juga akan menyebutkan apa sih tujuan gua membuat channel ini dan juga konten-konten apa aja sih yang akan gua upload di channel ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita masuk ke sesi pertama, yaitu pengenalan Reddit. Reddit merupakan website berita sosial di mana Reddit memungkinkan penggunanya untuk bergabung kepada suatu subforum dan juga memposting foto, video, maupun teks. Kalau misalkan teman-teman tahu, dulu tuh di Indonesia pernah ada yang namanya sosial website juga, namanya Kaskus. Jadi Reddit tuh kurang lebih mirip seperti itu, dimana di dalam Kaskus juga ada subforum-subforum dan juga penggunanya bisa ngepost gambar, teks maupun video. Perbedaannya di Reddit menggunakan sistem upvote dan downvote untuk like, dimana Kaskus itu menggunakan cendol dan bata. Salah satu perbedaan antara Reddit dan Kaskus adalah Reddit itu fokus untuk diskusi, berita, dan juga sharing-sharing antara penggunanya. Sedangkan Kaskus itu memiliki forum jual beli di dalamnya. Dan itu juga yang membuat Kaskus cukup turun pamornya ya kalau di Indonesia. Karena menurut gue sendiri, Kaskus itu tidak fokus ke dalam satu titik. Jadi kayak dia mau fokus ke forumnya atau ke jual belinya gitu. Dan sedangkan kalau di jual beli itu udah kalah sama all shop, dan sedangkan untuk diskusi juga orang-orang lebih banyak berdiskusi di grup-grup lain dan juga di Reddit ini. Oke, untuk sesi selanjutnya kita akan membahas kenapa Reddit itu di-ban atau diblokir dari Indonesia sendiri. Jadi di dalam Reddit itu banyak sekali subforum atau selanjutnya akan kita sebut subreddit ya. Jadi banyak sekali subreddit yang berbau eksplisit dan juga mengandung unsur not safe for work atau yang berbau pornografi. Jadi, oleh karena itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memblokir situs Reddit ini. Namun, di luar konten-konten eksplisit tersebut, banyak informasi yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan dari situs Reddit ini. Selain itu, di dalam Reddit juga terdapat subforum yang membahas tentang humor, memes, YouTuber favorit kalian, game favorit kalian, dan juga anime atau manga favorit kalian. Jadi, tujuan gue untuk membuat channel ini adalah untuk memperkenalkan Reddit kepada kalian semua dan juga bagi yang kesulitan untuk mengakses Reddit di Indonesia, jadi kalian bisa sedikit banyak tahulah apa sih sebenarnya yang ada di dalam website Reddit itu. Selanjutnya gue akan sebutkan rencana gue tuh forum-forum apa aja sih yang bakal gue coba masukkan ke dalam channel ini. Kalau misalkan kalian punya subreddit yang ingin gue bahas di channel ini, silakan komen di bawah ya. Oke, yang pertama ada subreddit berjudul Crappy Design, di mana subreddit ini berisi mengenai desain-desain yang gagal. Contohnya seperti ini. Ini merupakan papan iklan yang di-print tanpa di-adjust dulu hurufnya. Jadinya hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada patung anjing yang sebenarnya desainernya berharap ini tuh anjing lagi lari gitu, tapi yang kita lihat tuh malah jadi hal lain. Dan juga ada yang ketiga, ada yang seperti ini. Ini liftnya itu mungkin tadinya mau dibikin 2, tapi akhirnya jadinya cuma 1. Selanjutnya ada subreddit yang berjudul Curse Comment atau komentar-komentar terkutuk. Di subreddit ini ya isinya komentar-komentar yang terkutuk gitu. Selanjutnya kita coba lihat ya. Di sini ada orang yang mengepost seperti ini. Ketika hamster lahir, mereka bisa lihat benang berwarna perak yang menghubungkan mereka kepada kematian yang menyeramkan atau yang aneh, dan mereka mengikutinya seperti tentara yang berangkat ke dalam perang. Selanjutnya ada yang komen kayak gini. Hamster pertamaku lari dari tangga terus nabrak ke dinding. Itu adalah hadiah pertamaku pada saat
ulang tahunku yang ke-10 dan hamster itu mati begitu saja. Itu tuh belum ada 5 menit, dia tuh baru buka kotaknya, terus mati begitu aja. Terus di bawahnya ada komentar, first pet speedrun any percent. Dimana speedrun any percent itu merupakan suatu istilah untuk orang-orang yang menamatkan game dengan cepat tanpa memperdulikan berapa persen progres di dalam game tersebut. Yang penting tamat aja gitu. Selanjutnya ada orang yang ngepost meme gitu ya. Jadi dokter tuh bilang, kamu punya 4 hari sampai kamu meninggal dikarenakan penyakit yang tidak diketahui. Terus dia bilang ke dokternya, tapi aku belum pernah namatin Minecraftku dok. Terus dokternya bilang gini, akhirnya aku menemukan obat untuk semua penyakit yang diketahui. Tapi di situ tiba-tiba ada yang komen, sayang sekali penyakitnya tidak diketahui. Selanjutnya ada screenshot nih dari YouTube, dimana di suatu trotoar jalan ada trotoar yang kalau kena air itu akan menunjukkan gambar siluet suatu Pokemon. Tapi tiba-tiba di video itu ada yang komen kayak gini, jadi kita harus pipis dulu di trotoar untuk menemukan Pokemon yang tersembunyi. Selanjutnya ada subreddit berjudul Facepalm, A Gallery of Inexplicable Stupidity. Jadi ini adalah cerita-cerita yang membuat kita tepuk jidat intinya. Contohnya ada postingan seperti ini, judulnya Find That You Win. Jadi di sini ada bapak-bapak yang mungkin dia baru punya Facebook. Nah, di mana dia mencari seperti ini, where to buy chicken casserole supplies. Dan di situ anaknya komen, that this is Facebook, not Google, try again. Pak, ini bukan Facebook, ini Google, coba lagi. Terus bapaknya masih juga komen seperti itu, where to buy chicken casserole supplies. Anaknya komen lagi, that no. Terus sampai ketiga kalinya, where to buy supplies for chicken casserole. WTF, are you serious? Kata anaknya. Yang bener aja nih. Sampai keempat kalinya, Chicken Casserole Supply Store. Akhirnya di situ anaknya ngalah. Viestamart 8130 Kirby Drive. Selanjutnya di sini ada postingan yang mengatakan kalau ceweknya tuh lagi nangis-nangis karena dia baru aja ngeluarin $70 untuk dalam tanda kutip mengadop sebuah koala korban dari kebakaran hutan di Australia. Yang dia pikir tuh bakal dikirim koalanya pakai FedEx dengan bayar $70. Dan sebenarnya itu tuh cuma buat dia tuh mensponsori untuk membiayai koala itu untuk tetap hidup, kayak untuk beliin makanan dan perawatan dan lain-lain seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada subreddit yang berjudul Interesting as Toot, di mana subreddit ini berisi tentang postingan-postingan atau gambar-gambar yang menarik. Contohnya di sini ada patung tertinggi kelima di dunia yang bernama Sendai Daikanon di Jepang. Bisa kita lihat gambarnya di sini kayak Attack on Titan ya. Selanjutnya juga ada kacamata hitam pertama yang digunakan 2000 tahun yang lalu oleh pemburu Inuit untuk melindungi dari kebutaan. Ya bisa kita lihat di sini kacamatanya sangat menarik ya. Nah, selanjutnya di sini ada subreddit berjudul Today I Learn atau kalau disingkat TIL yang artinya hari ini aku belajar. Contohnya seperti ini. Charles Osborne adalah pemegang rekor dunia untuk cegukan terlama, yaitu 68 tahun, dari tahun 1922 sampai 1990, 1 tahun sebelum dia meninggal. Masih di Today I Learn, di sini ada bendera nasional dari Nepal adalah satu-satunya bendera yang tidak berbentuk segi empat atau non-quadrilateral, yang berarti tidak memiliki 4 sisi dan juga tidak memiliki 4 sudut.
Oke, dan subreddit yang terakhir yang akan gue rencanakan bahas di channel ini adalah subreddit berjudul Whoosh, dimana subreddit ini berisi tentang orang-orang yang gak nangkep jokes gitu dari seseorang. Contohnya di sini ada video terakhir dari Mr. Beast dimana dia itu bikin Squid Game di dunia nyata. Terus ada orang yang ngelawak sih sebenarnya, dia bikin komen kayak gini, konsep yang bagus Jimmy, mereka harus bikin siaran TV dari konsep seperti ini. Terus ada orang yang bener-bener ngejelasin yang dia kira tuh ini tuh beneran orangnya gitu, padahal Squid Game itu terkenal banget kan ya. Dia bilang kayak gini, ya karena ini memang dari sebuah siaran yang berjudul Squid Game yang ada di Netflix. Contoh lainnya di sini ada orang yang sedang membahas mechanical keyboard Cherry MX dan dia tuh komen, apakah itu terbuat dari cherry? Terus ada orang yang komen beneran, ya enggak lah, ini tuh cuma cherry yang berarti switch dari mechanical keyboard gitu. Nah, itu tadi beberapa subreddit yang akan gue coba bahas di dalam channel ini. Untuk kalian yang punya saran subreddit apa yang harus gue bahas di channel ini, silahkan komen di bawah ya. Dan juga kalau kalian merasa tertarik dengan apa-apa saja yang sudah tadi gue sebutkan, kalian bisa subscribe ke channel ini dan juga nyalakan loncengnya. Oke, kalau gitu cukup sekian untuk video perkenalan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.